Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas mengenai materi dimensi 3 matematika wajib kelas 12 berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Pada materi ini dimensi 3 di kelas 12 bab 1, di sini saya hanya akan membahas mengenai bangun ruang kubus. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara sederhana pada pokok bahasan dimensi 3. Untuk yang pertama, jarak titik ke titik. Yang kedua, jarak titik ke garis. Dan yang ketiga, jarak titik ke bidang. Oke, sebelum kita lanjut, buat kalian yang mungkin baru pertama kali menonton video di channel YouTube saya, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasi lonceng pemberitahuannya. Kalau yang sudah subscribe, silahkan di like dan ditonton sampai selesai supaya kalian paham. Next, terlebih dahulu kita bahas 3 unsur ruang pada bangun ruang berikut ini. Kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Yang pertama, titik yaitu suatu noktah yang hanya ditentukan letaknya dan tidak mempunyai ukuran. Titik biasanya ditandai dengan huruf kapital. Pada contoh di samping, titik A, titik B, dan titik Q. Yang kedua, garis adalah himpunan titik-titik. Garis tidak memiliki batas ke kiri atau ke kanan. Sebuah garis dinamai dengan huruf kecil, contoh di samping garis G atau garis A, B. Yang ketiga, bidang adalah perluasan dari beberapa titik atau garis yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Contoh di samping bidang ABCD atau bidang alfa. Kedudukan titik terhadap garis bisa kita lihat pada contoh di samping. Titik P terletak pada garis G, kemudian titik P terletak di luar garis H. Contoh di bawah, yang pertama titik A terletak pada garis AB, yang kedua titik A terletak di luar garis BC, dan yang ketiga titik E terletak di luar garis HG. Kedudukan titik terhadap bidang, contoh di bawah. Yang pertama, titik H terletak pada bidang EFGH. Pada contoh kubus di samping pada sisi atas. Kedua, titik E terletak di luar bidang ABCD. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Dan yang ketiga, titik B terletak pada bidang ABFE pada sisi bagian depan kubus. Kedudukan dua garis. Yang pertama, dikatakan sejajar jika kedua garis tidak memiliki titik persekutuan. Bisa kita lihat pada contoh di samping dengan garis tebal yang berwarna biru. Yang kedua, dikatakan saling berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki satu titik persekutuan yang disebut titik potong. Bisa kita lihat pada garis yang saya tebali berwarna biru pada bagian sisi bawah. Nah, next. Yang ketiga, dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak memiliki titik persekutuan, tidak sejajar, dan tidak terletak pada satu bidang yang sama pada garis yang berwarna merah. Nah, seperti itu. Next, kedudukan garis terhadap bidang. Kita langsung lihat contoh di bawah, garis EF dan bidang EFGH. Garis EF dan bidang EFGH itu terletak pada bidang EFGH. Lihat contoh di samping. Yang kedua, garis AB dan bidang EFGH
FGH pada bagian atas itu sejajar. Dan yang ketiga, garis BC dan bidang CDGH. Bidang CDGH itu pada bagian sisi belakang kubus. Ya. Garis BC-nya pada sisi alas bawah. Itu berarti menembus atau memotong. Kedudukan dua bidang. Yang pertama, bidang ABCD dan EFGH dikatakan sejajar jika kedua bidang tidak mempunyai titik persekutuan. Bisa kita lihat pada contoh di samping. Bidang ABCD dan EFGH. Kemudian yang kedua, bidang ABCD dan CDGH dikatakan berpotongan jika kedua bidang tidak sejajar. Bisa kita lihat pada contoh di samping. Bidang CDGH berpotongan dengan bidang ABCD. Kemudian jarak pada bangun ruang. Pertama, jarak titik ke titik. Jarak antar titik A ke titik B sama dengan panjang ruas garis AB. Bisa kita lihat pada gambar di bawah dan dibantu dengan titik garis titik-titik ya, X dan Y. Dan seperti ini dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras, yaitu garis sisi miring AB sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Contoh soal, perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah. Titik O merupakan titik potong diagonal bidang atas. Maka jarak antara titik B dengan titik O adalah titik-titik-titik. Pembahasan. Terlebih dahulu kita tarik garis antara titik B ke titik O. Maka kita cari garis FH dengan masing-masing sisi kubus 6 cm. Maka FH kuadrat sama dengan EF kuadrat tambah EH kuadrat. Ini kita pakai teorema Pythagoras ya, karena ini adalah segitiga siku-siku. Sama dengan 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Maka hasilnya 6 kuadrat itu adalah 36 tambah 36 sama dengan 72. Maka FH sama dengan akar 72. Akar 72 ini adalah perkalian antara akar 36 kali akar 2. FH sama dengan akar 36 kali 2. Maka hasilnya FH sama dengan akar 36 itu adalah 6 akar 2. Maka FO sama dengan setengah kali FH. FO sama dengan setengah kali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Maka bisa kita cari BO kuadrat sama dengan BF kuadrat tambah FO kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat. Maka hasilnya BO kuadrat sama dengan 36
tambah 18 sama dengan 54. Maka BO sama dengan akar 54. Akar 54 itu perkalian antara akar 9 kali akar 6. Ya. Maka BO sama dengan 3 akar 6. Nah, jadi jarak antara titik B dengan titik O adalah 3 akar 6. Yang kedua, jarak titik ke garis. Bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Kita bahas bangun ruang yang pertama, bangun ruang kubus. Dari gambar di samping, panjang ruas garis EA, kita bisa lihat garis yang berwarna merah, adalah jarak antara titik E dengan ruas garis AB. Berikutnya, panjang ruas garis BC merupakan jarak antara titik C dengan ruas garis AB. Jika titik dan garis terletak pada satu bidang, kita lihat gambar di bawah. Titik A dan garis G terletak pada bidang alfa. Untuk menentukan jarak titik A ke garis G yaitu 1. Buatlah garis H yang melalui titik A dan memotong tegak lurus garis G di B. Bisa kita lihat titik B adalah siku-siku. Yang kedua, titik B adalah proyek titik A pada garis G. AB adalah jarak antara titik A dan garis G. Soal diberikan kubus ABCD EFGH sebagai berikut. Jika panjang rusuk kubus adalah 2 cm, berapakah jarak titik A ke diagonal bidang EB? Penyelesaian. Jika titik E dan B dihubungkan dengan ruas garis, maka diperoleh, kita lihat gambar kubus di bawah. Setelah kita tarik garis E dan B, akan membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di A. Masing-masing sisi kubus adalah 2 cm. Maka garis EB ini akan kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Maka panjang EB sama dengan akar AE kuadrat tambah AB kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 8. Akar 8 itu adalah perkalian antara akar 4 kali akar 2. Maka panjang garis EB sama dengan 2 akar 2. Maka panjang BI sama dengan setengah kali panjang BE atau EB tadi ya. Sama dengan setengah kali 2 akar 2. Hasilnya adalah akar 2. Maka panjang garis AI dapat kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Di sini sisi miringnya AB ya. Maka siku-siku di titik I. AI sama dengan akar AB kuadrat dikurang BI kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 2. Jadi jarak titik A ke diagonal bidang EB adalah akar 2 cm.
Yang ketiga, jarak titik ke bidang. Di sini juga diberikan tabel bangun ruang. Kita bahas bangun ruang yang pertama, bangun ruang kubus. Panjang ruas garis BC pada gambar di samping merupakan jarak antara titik B dengan bidang DCGH. Bisa kita lihat bidang DCGH adalah bagian belakang sisi kubus. Berikutnya, panjang ruas garis CD merupakan jarak antara titik C dengan bidang ADHE. Soal, diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD seperti pada gambar di samping. Maka berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Penyelesaian. Untuk menentukan jarak titik B ke bidang AFGD dapat ditentukan dengan mencari panjang ruas garis yang tegak lurus dengan bidang AFGD dan melalui titik B. Jadi kita perhatikan pada gambar kubus di bawah, kita tarik garis dari titik B ke bidang AFGD sehingga kita dapat peroleh satu buah segitiga siku-siku dengan siku-siku di B, didapat segitiganya yaitu ABF. Di sini kita ketahui sisinya adalah 4 cm. Maka panjang AF itu sama dengan akar AB kuadrat tambah BF kuadrat. Tuh hasilnya adalah 4 akar 2. Sehingga bisa kita cari panjang garis AT itu sama dengan setengah kali panjang garis AF sama dengan setengah kali 4 akar 2. Maka hasilnya adalah 2 akar 2. Sehingga TB sama dengan akar AB kuadrat dikurang AT kuadrat. Sama dengan akar 4 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. Sama dengan hasilnya akar 8 ya. Akar 8 adalah perkalian antara akar 4 dikali akar 2. Maka hasil dari panjang garis TB adalah 2 akar 2. Jadi jarak titik B ke bidang AFGD adalah 2 akar 2 cm. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.